Jadi umurnya baru 23 tahun, tapi sudah punya perusahaan agensi properti dan developer juga nih. Karena kan banyak nih di luaran sana yang bilang zaman sekarang tuh udah susah anak muda punya rumah. Ngomong-ngomong kan berarti kamu bilang tadi kan banyak pihak ya. Iya. Terus kita juga berderma gitu kan, ngasih rezeki gitu kan. Betul. Pahala kita banyak gitu ya. Tapi yang berat itu yang beli coy. Oh iya. Apa itu alasan yang membuat generasi zilenial ini Z susah banget beli rumah ya. Tadi kita bahasin rumah itu dibeli terus dicicil. Bukannya rumah itu harus dibangun ya? Bukan dicicil. Sebenarnya untuk porsi zaman sekarang kok itu sebenarnya udah lebih enak. Maksudnya gimana? Nah, jadi Oke, kembali lagi sama aku Andre Kokois di Satu Cerita dari Satu Ilmu. Nah, kali ini aku ngundang, baru kenal juga ya Lek ya. Iya. Felix Agustino. Oh ya, pakai O. Pakai O, bener. Felix Agustino. Nah, beliau ini adalah developer properti. Kenapa aku undang? Karena dia umurnya cuy. Umurnya kelahiran tahun 2000 ya. Bener. Jadi umurnya baru 23 tahun, tapi sudah punya perusahaan agensi properti dan developer juga nih. Berapa unit lagi bangun? Kita lagi bangun townhouse sekitar 8 unit. Nah, 8 unit di Cipondo dekat sini. Dekat sini ya. Oke, jadi kenal Felix dari komunitas gitu ya. Nah, itu yang aku suka karena dia masih muda tapi bisa jadi developer gitu. Gini. Karena kan banyak nih di luaran sana yang bilang zaman sekarang tuh udah susah anak muda punya rumah. Nah, dari isu itu aku tertarik nih, wah boleh nih undang Felix nih untuk podcast. Kita kupas tuntas di sini kenapa sih anak muda kayak generasi Z gitu ya khususnya itu banyak yang bilang susah punya rumah, nggak bisa beli gitu loh. Karena udah habis nih. Kenapanya yuk kita bahas sama-sama ya. Oke Lex, sekarang sebelum kita masuk ke arah sana, ceritain deh background kamu ini. Oke. Semuanya salam kenal ya. Nama gue Felix, kelahiran 2000, terus juga kita lagi ada bangun project di Buana, itu lokasi Tangerang. Terus kita juga ada agensi. Dari mana sih gue masuk di properti sebenarnya? Nah, itu dah pertanyaannya. Jadi berangkat sebenarnya dari kondisi gitu. Jadi dulu gue cita-cita jadi arsitek. Oh, cita-cita mau jadi arsitek. Jadi arsitek karena suka gambar kok. Gambar apaan? Gambar gunung lagi loh. Semuanya digambar gitu. Okay. Nah, jadi suka dunia arsitek. Terus waktu itu gue sekali ke proyek ya. Nemenin orang tua lagi lihat-lihat rumah, terus gue tertarik gitu. Ini boleh juga ya, rumahnya bagus ya gitu. Cuman sekilas aja gitu. Gue suka belajar ya. Salah satunya juga belajar di internet atau di YouTube ya tentang dunia bisnis gitu. Nah, ketemulah podcast atau YouTube ya. Zaman dulu belum ada podcast, ada YouTube gitu tentang properti. Nah, jadi gue coba cari tahu sebenarnya properti ini dunia apaan sih gitu. Jadi kamu gara-gara suka gambar dan ngelihat proyek pas waktu itu orang tua mau beli rumah, kamu tertarik. Barulah kamu pelajari properti itu apa. Betul. Gitu. Jadi saya masuk di industri properti itu tahun ini tahun ke-7. Tahun ke-7. Betul. Jadi udah sekitar 7 tahun lah. Iya. 7 tahun. Nah, sebenarnya agak unik juga nih. Ya kan, karena kalau menurutku ya, aku ngeliat fenomena ini, aku nggak tahu kenapa, karena mungkin apakah banyak yang jual course properti. Ya, Satu Ilmu juga jual nih, ya kan, properti, how to become a developer property, ada. Kalau dulu ya, kalau bayangan aku tuh, pengusaha properti itu rata-rata tuh dia udah usianya tuh lebih dewasa, lebih tua lah ya. Iya, lebih tua lah. 30, 40 ke atas loh. Dalam pengalaman aku ya gitu. Karena aku mikir kan namanya mau main properti gitu ya. Jadi harus punya modal dulu. Modal yang besar ya. Gitu. Tapi ngeliat kamu, terus ada juga
kita punya teman juga Ikna, itu kelahiran 98, terus ada Antoni Sudarsono gitu loh. Itu anak-anak muda semua tapi sukses gitu loh di properti gitu loh. Apa sih rahasianya gitu loh? Rahasianya sebenarnya gini, dari mindset sih. Mindset. Iya, balik lagi ke mindset. Mindset. Kadang orang kan mikirnya gini ya, wah gue mau usaha ini harus punya modal segini gitu. Kalau orang belum mulai aja udah keblok sama pikiran kayak gitu, itu udah dipastikan susah majunya. Gue juga berangkat dari seorang sales gitu, dari seorang sales. Nah, menariknya di properti itu komisinya besar. Ya, oke. Ya, jadi dari situ kita kumpulin. Cuman yang paling penting adalah kita investasi kepercayaan kok, gitu. Iya. Jadi itu yang paling penting sebenarnya, gitu. Semua lah. Iya. Kalau kita nggak bisa ngomong lah, kalau misalnya kepercayaan itu cuma di properti doang, enggak. Contoh nih, ya kan. Kalau kita punya kapasitas ya, kita punya kapasitas bisa menjual atau kita bisa nge-create tanah kosong, kita bisa kasih masukan nih ke yang punya tanah. Nanti ini bagusnya dibikin begini harga jualnya segini. Oke. Nah, itu kita udah kasih input, udah kasih benefit ke yang punya tanah gitu. Nah, jadi satu sisi yang punya tanah ini bisa bilang dia percaya sama kita gitu. Percaya artinya gini, wah ini boleh juga nih kalau misalkan daripada tanahnya kosong ya, gua coba dengar inputan si anak muda ini, ya udah gua coba deh bangun gitu. Nah, yang ngebangun tuh siapa yang punya tanah yang kamu ajak kerja sama? Apa duitnya dari kamu? Bisa jadi gini, bisa kita ya, kita udah jadi udah ngumpulin duit ya, kita ngebangun. Bisa juga yang punya tanah gitu. Karena kita berangkat nggak ada modal, kita ngomong konteksnya nggak ada modal gitu. Tapi kita bisa ajak kerjasama ya, nanti kita tinggal bagi persentase. Tetap yang paling besar yang punya tanah dan yang modalin. Karena kenapa? Karena dia udah kasih kita satu kesempatan lah gitu. Jadi sebenarnya jadi developer itu nggak perlu modal gede dong? Nggak perlu. Cuman yang paling penting adalah gini, kita punya kapasitas untuk kita bisa ngedrive kepercayaannya si pemilik tanah gitu. Karena gini, kita mau punya uang sekalipun 5 atau 10 miliar ya, kita ngeliat tanah nganggur aja, itu belum tentu bisa jadi duit gitu. Ya itu dia, maksudnya gini. Tadi kan kamu bilang kamu punya hitung-hitungan. Betul, ya hitung-hitungannya ada. Lah emang si pemilik tanah kagak bisa ngitung? Biasanya gini, pemilik tanah bisa ngitung adalah acuan umum. Contohnya apa? Bahan konstruksi, ya kan? Terus juga harga tanah sekitar mungkin dia masih bisa tahu gitu. Tapi yang dia nggak bisa mendalami adalah yang pertama adalah harga pasar gitu. Harga pasar contoh misalkan saya punya tanah misalkan 200 meter nih. Saya kira-kira bisa bangun berapa unit rumah gitu. Hitungannya dimensinya, terus nanti desainnya seperti apa. Anggaplah dia punya tanah plus dia punya uang gitu. Tapi untuk acuan membuat suatu desain atau membuat suatu konsep dan menjualnya kembali, itu mungkin bukan berada di kapasitas yang punya tanah atau modal. Gitu. Nah, karena kebetulan aku kan berangkatnya dari sales ya, dari agent ya kan. Jadi kita tuh udah keliling rumah tuh udah banyak banget gitu. Mulai dari yang lebar 5 meter, 6 meter, 7 meter, 10 meter gitu. Jadi kita tuh udah ada knowledge gitu, udah ada dasarnya gitu. Jadi bisa kasih masukan, Pak, nanti kalau tanahnya begini, bagusnya bikinnya begini. Oh gitu ya. Layoutnya betul. Jadi desainnya, layoutnya, dan pricingnya. Harga jualnya kita juga bisa advice ke mereka. Jadi intinya tuh kayak posisi kalau developer itu yang belum ada modal, belum ada nama. Jadi kayak posisinya lebih kayak konsultan, pendamping gitu ya. Tapi sifatnya kerjasama. Betul, kita sifatnya kerjasama gitu. Nah terus nanti pembangunannya lempar ke kontraktor. Betul. Jadi kita karena kita di dunia properti itu melibatkan banyak pihak. Betul. Yang pertama ada perbankan pastinya, terus kontraktor, notaris ya. Terus juga desain interior, terus ada agent properti.
Jadi ada banyak pihak dan besar kemungkinan kita udah punya linknya gitu. Jadi kita kasih ke subkon lah, hitung-hitung bagi rezeki. Ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong kan berarti kamu bilang tadi kan banyak pihak ya. Iya. Terus kita juga berderma gitu kan, ngasih rezeki gitu kan. Betul. Pahala kita banyak gitu ya. Tapi yang berat itu yang beli coy. Oh iya. Apa itu alasan yang membuat generasi zilenial ini Z susah banget beli rumah ya? Ya. Oke, jadi sebenarnya gini. Kita kan kalau mau beli rumah kan kita harus ukur kemampuan kita. Sebenarnya untuk porsi zaman sekarang kok itu sebenarnya udah lebih enak. Maksudnya gimana? Nah, jadi tahun-tahun sebelumnya, contoh kita ngomong di zaman orang tua kita lah. Ya kan? Mereka udah bisa punya rumah, padahal mereka cuma karyawan biasa gitu. Bener, mamaku itu cuma dulu kerja di kain di Pemuda Jaya itu di mana? Mangga 2. Itu sebagai admin sales gitu, dan sales yang di ruko gitu loh. Enggak yang sales kemana-mana gitu loh. Cuma orang datang, oke, mau beli apa segala macam, itu aja bisa beli rumah. Bisa beli rumah ya. Sebenarnya gini, kalau saya perhatiin ya, ini berkaitan dengan lifestyle gitu. Jadi saya ngelihat gini ya, banyak anak muda yang mau terlihat kaya dan ada gitu. Jadi nggak ngukur nanti dia harus punya rumah, dia harus punya tabungan gitu. Oke, jadi mungkin karena perubahan gaya hidup kali ya. Benar. Kalau dulu sih emang mamaku ya berangkat kerja pagi gitu kan, kadang bareng sama temennya naik motor. Dulu papaku masih kerja di Jepang, ya gitu pulang udah nggak neko-neko gitu loh. Neko-neko ya. Terus juga sama gini, enaknya zaman sekarang beli rumah itu DP bisa 0% lah Pak. Nah itu gimana ceritanya tuh? Nah jadi ini ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu ya. Kalau kita pure ya mau beli rumah, itu sebenarnya harus siapin DP seminimalnya tuh 10%. Terus abis itu teman-teman juga harus bayar BPHTB, ya kan. Setelah itu ada biaya notaris ya. Kalau teman-teman ambil KPR, ada namanya biaya proses KPR. Ya. Nah kalau KPR itu ada dibagi lagi tuh, ada namanya asuransi jiwa, ada asuransi kebakaran, provisi. Nah jadi kayak gini tuh mungkin teman-teman masih awam gitu. Nah padahal kalau kita aware ya sama masa depan kita, justru hal-hal seperti itu bisa bisa kita pelajarin lah gitu, bisa kita cari tahu gitu. Iya, apalagi zaman sekarang kan gampang banget. Gampang banget, tinggal ketik di Google rincian biaya KPR, wah itu udah keluar tuh. Kalau bingung tanya ChatGPT. Iya benar. Ya kan? Jadi gimana ya? Sebenarnya kan tadi balik lagi kan itu ya menyebabkan generasi sekarang ini susah punya rumah gitu kan. Karena banyak banyak untuk membangun sebuah rumah itu banyak orang yang terlibat. Betul. Jadi sebenarnya gini, kita harus hitung porsi itu gini. Satu, penghasilannya berapa kok gitu. Terus juga kenapa sih orang susah beli rumah? Ya, tadi balik lagi karena dia punya lifestyle itu yang besar. Habis itu belum lagi dia mungkin ada nyicil motor atau apa ya kan. Terus dia punya cicilan yang kayak peleter tuh. Oh iya benar. Lagi iPhone 15 nih belum keluar nih. Ayo nyicil. Nah maksudku gini, kenapa berarti kan emang ya bangun rumah kan dari dulu sampai sekarang kan nggak berubah. Iya betul. Emang banyak orang yang ngebangun itu. Betul. Jadi posisinya yang menjadi masalah adalah lifestyle tersebut. Lifestyle, dan yang paling teman-teman harus concern adalah inflasi. Inflasi. Ya, jadi contoh nih ya, kita punya uang 100.000 ya. Mungkin Koko udah ngalamin uang 100.000 tahun 2000 bisa beli apa? Mungkin setroli itu penuh ya. Ya. Terus 2015 mungkin udah berkurang tuh separuhnya. Sama 2023 ya kan. Kita kalau ngomong beli sabun deh gitu. Sabun aja udah 30.000, tinggal 70. Tapi kan income juga naik. UMR dan itu kan juga naik. Ya benar. Kalau income naik itu setuju. Cuman hanya sekian persen. Jadi sebenarnya kalau yang saya pelajarin ya,
Kenapa susah beli rumah? Yang pertama, inflasi groceries gitu. Terus yang kedua, inflasi apa lagi? Inflasi pendidikan. Gitu. Jadi sekarang orang mau sekolah semua juga udah makin mahal gitu. Terutama kalau kita ngomong konteksnya milenial yang sudah berkeluarga. Oh, buat anaknya. Betul, buat anaknya, ya kan. Belum lagi kalau misalkan dia generasi sandwich tuh. Kejepit. Generation. Ya, jadi hal yang paling penting adalah sebenarnya menambah income. Benar. Solusinya. Jangan di press gitu. Tapi yang benar sih yang sebenarnya kalau pebisnis itu kita gedein income tetap tetap price. Betul. Itu yang paling benar. Tapi ya gitulah. Jadi sebenarnya solusinya adalah cari income lain. Income tambahan, benar. Income tambahan. Jadi side hustle lah ya kalau zaman sekarang. Side hustle. Dan juga kan kalau misalnya balik lagi kalau lifestyle ya. Iya. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri lifestyle itu ya juga kita butuhkan. Bukan berarti itu orang salah. Iya. Benar-benar. Itu setuju kok. Ya kan, karena kayak misalnya dari zaman dulu mamaku tuh nggak ada kuota internet. Tapi zaman sekarang kagak buka internet gimana caranya hidup kan gitu. Benar-benar. Sebenarnya balik lagi ke personal ya gitu. Kadang gini, memang itu kita nggak bisa pungkiri ya. Lifestyle juga harus bisa bisa mengikuti lah gitu. Cuman memang harus ada porsi yang tepat. Contoh, biasanya kan ya kok ya, orang tuh udah nganggarin nih. Ada yang nganggarin, ada yang enggak. Nah, kadang orang tuh berpikir gini, gue beli rumah nanti, gitu, menunda, gitu. Padahal sebenarnya ada fasilitas KPR, gitu. Nah, kadang ya orang itu anak muda ya khususnya ya, dia nggak ngerti KPR itu apa, gitu. Dan memang biaya-biaya yang harus dipersiapin itu apa, gitu. Nah, jadi buat teman-teman sebenarnya kalau mau beli rumah mesti tahu dulu, gitu. Atau cari sebelum nyari rumahnya ya, cari tahu dulu gitu. Ini belinya syaratnya apa aja gitu, yang disiapin apa aja gitu. Tapi yang pasti sebaiknya apa benar kalau misal statement dari aku ini, kalau misalnya kamu punya income 10 dan biaya 10. Hidup kamu itu misalnya 4 gitu ya, kamu ada surplus 6, nah itu baru boleh. Jadi kalau di KPR itu ya teman-teman ya, bank itu ada penilaiannya RPC. Apa sih RPC gitu? RPC apa tuh? Nah, jadi kepanjangannya tuh saya lupa juga tuh. Cuman poinnya adalah gini. Bank itu akan memberikan kredit ya minimum 50% dari penghasilan. Oh, repayment capacity. Ya, betul, repayment capacity, kemampuan bayar gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan contoh nih, kita ngambil rumah, let's say kita ngomong 400-500 juta ya. Itu kalau kita hitung angsurannya ya, itu mungkin sekitar 2-3 juta. Bank akan melihat berapa sih penghasilan kamu gitu. Misalkan penghasilannya 10 juta, berarti masih masuk dong. Kalau 3 juta kali 3 ya gitu. Nah, tapi ya banyak di antara anak muda itu yang susah beli, kenapa? Syarat di banknya nggak lolos kok. Syaratnya. Ya, jadi contoh penghasilannya boleh nih, kelihatannya gede 10 juta. Cicilan KPR cuma 3 juta, ya kan? Berarti masih ada gap 7 juta. Nah, tapi dia ada cicilan lain, gitu. Misalkan pay letter lah, ya kan? Terus motor. Jadi itu bank itu akan mempertimbangkan gitu. Wah, ini dari 10 buat KPR 3 juta, udah tinggal 7. Cicilan motor misalkan 1 juta deh, ya kan? Sisa 6 juta. Lalu belum lagi kalau ada peleter ya, nyicil iPhone ya, atau nyicil tiket pesawat, bisa dikit. Gitu. Pesan makanannya bisa peleter. Nah, itu sisanya teman-teman ya, itu kan bank akan mempertimbangkan dia dari 10 berapa persen yang dia harus sisihin untuk buat biaya hidup, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan orang kenapa sih susah beli rumah gitu. Aku baru ingat. Dulu aku sempat nonton YouTube-nya siapa gitu ya, konten. Jadi dia breakdown tuh tahun berapa harga rumah pasaran di sana, terus ngambil data UMR saat itu berapa gitu loh. Jadi ada gap sekitar berapa persen ya. Sampai sekarang itu ternyata tuh sebenarnya nggak jauh beda gapnya tersebut ya, dengan harga pasaran di lokasi tersebut dan UMR sekarang gitu.
Waktu itu kalau seingat aku itu datanya tuh di daerah Bintaro. Tahun 80-an berapa harga rumah di sana. Ada tuh kontennya iklan-iklan zaman dulu. Iya, gitu, koran-koran gitu ya. Jadi gapnya itu nggak beda jauh. Jadi emang benar mungkin karena lifestyle itu berubah lifestyle. Jadi ada shifting di sini. Jadi mungkin pas zaman orang tua kita ya, mungkin nggak ada sosmed ya. Jadi kalau orang istilahnya mau pamer ya, pamernya secara offline gitu. Offline, undang ke rumah saya ya, ada syukuran. Tahu-tahu ada mobil baru ya kan, terus ada apapun yang baru lah gitu. Kalau sekarang mau pamer sesuatu, pinjam handphone teman aja iPhone 15 ya kan. Iya, foto orang kira kita punya. Benar. Harusnya kalau kayak gitu lebih irit dong. Lebih irit, cuman dia lebih pentingin gengsi mungkin. Tapi lifestyle sih, jadi kadang aku kan marketing juga ya, termasuk orang marketing. Iya. Mungkin kalau aku open gitu ya, banyak tuh sebenarnya kita di dunia marketing ya, semua lah, kalian juga orang marketing, sebenarnya bukan kebutuhan manusia gitu loh, tapi kita butuh-butuhin gitu loh. Jadi kalau saya lihat tuh gini, contoh misalkan ya kan, kita kalau ngelihat saya ngelihat TikTok ini tuh canggih banget tuh. Canggihnya? Gimana orang gabungin sosial media sama marketplace. Jadi orang tuh alam bawah sadarnya tuh kayak nggak butuh tapi dibikin butuh gitu. Mungkin itu ya jadinya pemerintah mau nge-ban. Betul. Terus juga kalau yang saya perhatiin ya, mungkin kesannya kelihatannya murah. Ya kan, mungkin belanja nih sekali belanja mungkin cuman gocap ya 50.000. Tapi kali berapa banyak ya selama sebulan. Tapi kalau misalnya itu menurutku sih ranah inovasi marketing atau bisnis enggak sih? Kalau misalnya kita ngomong TikTok itu menciptakan impulsive buying lebih besar. Lo apa bedanya sama marketing yang lain kan juga gitu? Iya. Landing page itu lo kalian advertiser apa itu impulsive buying kan itu? Iya benar. Itu sih kita sebenarnya tergantung balik ke personal sih kok. Terus juga ada lagi yang zaman sekarang tuh judi online. Oh iya. Iya, itu lagi lagi marak-marak ya. Saya pernah lagi lagi jalan kaki gitu ya kan. Lagi jogging ya. Terus saya lihat ibu-ibu, kelihatannya kayak main puzzle. Terus banget, lah ini judi online anjir. Bukannya itu apa namanya? Kayak main puzzle atau apa gitu lah. Kayak Zuma ya, orang bilangnya Zuma ya. Zuma kan itu. Ya, orang gue tahu nih, Wan. Jadi kalau saya bilang tuh kadang ya memang benar-benar sih dari lifestyle, terus juga dari pondasi si anak muda ini mungkin belum kuat gitu. Ya karena ya balik lagi ya lifestyle ya. Jadi udah ke close ya. Berarti kenapa anak muda sekarang susah beli rumah? Ya karena lifestyle-nya berubah. Dan kalian bukan berarti kalian lebih boros, tapi emang keadaannya berubah. Mau nggak mau kan gitu ya. Betul. Wah, dengan gencaran ya kalau aku compare zaman dulu mana ada tuh kafe atau apa bisa berkembang semakin gokil gini kan. Benar. Jadi paling rumah makan namanya gitu loh. Padang, warteg ya. Gitu-gitu aja. Sekarang udah macam-macam. Sekarang kalau misalnya tadi kan kamu ada bilang ada DP 0% atau apa gitu. Itu kan perannya developer lah intinya untuk dapetin konsumen kan. Iya, benar. Nah, kalau peran pemerintah ada nggak sih? Peran pemerintah menurut aku ya, khususnya di era Pak Jokowi sekarang ya, itu bagus banget sih. Bagusnya gimana? Contoh, dia fokus ke infrastruktur. Gitu. Terus juga ada kalau di properti itu istilah TOD. Ya, transport orientation TOD itu jadi menghubungkan antara dengan tol dengan kereta gitu. Nah, kalau aku lihat sih gini. Untuk saat ini ya banyak akses tol khususnya menuju ke kota-kota satelit kok. Jadi contoh teman-teman semua di sini pastinya kerjanya di Jakarta lah ya gitu. Nah yang menghubungkan ke beberapa kota satelit adalah alternatifnya adalah jalan tol dan kereta KAI. Nah jadi kayak contoh nih sekarang lagi ada tol di Tangerang yang baru Serbaraja. Gitu. Ya. Jadi itu tol Serbaraja itu yang menyambungkan dari BSD
ya BSD dan beberapa daerah lainnya itu nge-link, terus nanti ke PIK juga bisa. Ya, jadi nyambung semua gitu. Jadi yang stigma ya orang tadi mikir gini, beli rumah jauh di Tangerang gitu. Jadi lebih lebih masuk akal gitu. Berarti harus punya mobil dong, nyicil mobil. Oh iya, mobil lagi. Gimana? Iya. Sebenarnya gini ya, teman-teman ya. Banyak developer juga yang bangun di kawasan KAI, dekat-dekat kereta lah gitu. Contoh aku punya teman gini, dia beli rumah yang dekat stasiun, ya kan. Jadi rumah yang dia beli itu dia dari rumah naik motor nih, naik motor ke stasiun. Nah nanti dari stasiun A ke stasiun B, dari stasiun B ke tempat kerja dia ya, itu naik Gojek gitu. Nah jadi kalau hitung-hitungan sih lebih lebih hemat lah, gitu. Lebih hemat. Cuman tergantung nih teman-teman nanti mau mau plannya untuk dreamnya kemana gitu. Kalau mau rumah yang bagusan, gedean gitu kan ya otomatis ya harus punya mobil kok. Oke, tadi kita bahasin rumah itu dibeli terus dicicil. Bukannya rumah itu harus dibangun, bukan dicicil. Ini statementnya cukup menarik ya. Kalau dibangun itu udah pasti ya. Cuman kalau kita ngelihat dengan kemampuan finansial tiap orang itu beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri si A dengan si B itu beli tanah langsung ngebangun gitu. Karena kita nggak usah ngomong bangunnya deh gitu. Kita ngomong tanahnya aja gitu. Dia sekarang mungkin anggaplah dia udah punya tabungan 50 juta kok gitu. Dia mau kan ada statement dibangun ya, beli tanahnya dulu ya kan. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya, kita ngomong harga tanah anggaplah 3 juta per meter. Kita ngomong dia punya tanah itu dia beli 60 meter, ya kan. Sekarang mana ada tanah yang 60 meter, rata-rata besar semua gitu. Jadi kadang kalau statement seperti itu saya kurang setuju gitu. Ya, ada fasilitas, betul, fasilitas dan lain sebagainya gitu. Nah, balik lagi, kenapa dicicil gitu. Nah, sebenarnya dicicil itu adalah leverage kalau teman-teman perhatiin gitu. Dimana kita bisa beli satu properti ya, yang contoh notabene harganya 1 miliar deh kok gitu, 1 M ya. Kita nggak perlu keluar uang 1 M gitu. Kita cukup keluar uang minimal 10% deh, 100 juta. Sisanya nyicil 90%-nya. Ya kan. Nah, sebenarnya kelebihannya teman-teman nyicil itu apa? Yang satu pertama adalah cash flow-nya lebih terjaga kok gitu. Tadinya saya harus keluar uang 1 miliar, tapi ini per bulan mungkin cuma spend sekitar 10 juta gitu. Nah, terus kalau misalnya ini nih kamu bilang kan cukup spend 10 juta gitu. Iya. Banyak juga kan yang konten creator di luaran sana pada bilang ngapain beli rumah ya, nyicil juga, nyicilnya gede, mending sewa aja. Kos-kosan banyak kok, kos-kosan eksklusif, bahkan ada yang kos-kosan untuk keluarga juga gitu. Itu lebih rendah daripada cicilan dan kita nggak perlu DP. Iya, itu benar, saya setuju. Tapi ini balik lagi ya, teman-teman tuh kebutuhannya tuh seperti apa? Karena gini, kalau kita ngekos, ya kan, kita ngekos itu kan berarti bukan punya kita kok, gitu. Kita nyicil pun juga sebenarnya itu belum tentu pasti punya kita, gitu. Iya kan masih punya bank. Betul, karena komitmen 20 tahun. Iya. Sertifikatnya belum punya kita, belum atas nama kita. Nah, jadi sebenarnya caranya tuh gini teman-teman. Kalau kita dapatin statement itu, ya kan, kita balik lagi nih, tergantung kemampuan finansial kita. Kalau kita rasa misalkan nih, gue udah mampu nyicil nih kok gitu, ya udah nyicil aja gitu. Dibanding kita sewa rumah, ya kan, yang itu bukan punya kita, ya kan, karena gini, kalau kita nyicil, memang itu masih bukan punya kita. Kalau sertifikat bukan di kita, gitu. Jadi kita masih ngangsur lah. Nah, tapi setidaknya kita ada effort lebih, gitu. Kadang gini, kalau kita cuma nyicil kalau cuma sewa doang kok, gitu. Biasanya tuh jadi kontraktor. Artinya tuh ya kontrak pindah-pindah kontrakan. Dan teman-teman perlu tahu namanya kontrakan atau sewa itu pasti ada kenaikan setiap tahunnya gitu. Nah,
Bedanya apa sih kalau sama nyicil? Di sini nyicil ya teman-teman juga belajar berkomitmen lah, komitmen jangka panjang lah. Terus dikunci kan? Iya, dikunci. Nah, kebanyakan gini, statement yang seperti itu menurut saya itu berlaku sama teman-teman yang mungkin ya dia masih generasi sandwich. Ya. Jadi masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dia penuhi. Karena gini, kita nggak bisa sama ratain kondisi si A dengan si B gitu. Ya. Gitu. Sandwich. Kenapa nggak burger? Oke. Lebih ke arah sana ya. Jadi ya ada fasilitas lah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya di luar kita punya atau enggak dan di luar itu harga diikat gitu ya. Banyak juga content creator yang aku pernah nonton itu mereka bandingin selisih harga kita daripada kita keluar nyicil itu. Bisa kita putar di money market. Dia bilang itu jauh lebih menguntungkan. Nah, menurut kamu sebagai developer properti gimana tuh? Satu sisi aku setuju kok. Tapi tergantung, konteksnya tergantung ya. Berapa besar capital yang bisa dia putar di market. Karena ya kita kalau ngomong misalkan contoh dia 20 juta, berapa sih return yang dia dapat dari reksadana? Nggak berasa. Mending beli e-course-nya satu ilmu aja. Bener. Iya kan? Bener. Jadi ya uang yang kalian spend itu oke lah, lebih bermanfaat lah buat self developmentnya kalian gitu. Iya kan? Bener. Investasi layar kata. Bener. Satu ilmu. Nanti saya ajarin gimana beli rumah tapi dapetin another income tadi yang kamu bilang kan. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Tunggu. Bali investment. Saya yang promo, bukannya kamu nih promo gitu. Iya. Nah, oke. Nama perusahaannya apa sih? Kita nama PT-nya Visi Pranaga Solusindo. Nah, jadi ada apa yang bisa dihubungin gitu? Filosofinya ya. Jadi visi ini adalah saya bikin waktu saya masih jadi anak kos-kosan gitu. Kenapa saya ngambil nama General? Gitu. Visi apa? Pranaga Solusindo. Pranaga, dari IG, Instagram. Iya. Nah, jadi kenapa namanya visi sih gitu? Karena kita kalau bikin PT kan harus ada 3 kalimat ya kok ya. Visi itu artinya saya mikirnya untuk long term ya, jangka panjang ya gitu. Terus pranaga. Nah, kalau pra itu kan menuju ya. Kalau naga itu kebetulan Shio. Oh, naga. Oh iya benar. Shio kan kelahiran 2000 ya. Nah, jadi belum jadi naga. Belum, masih cacing. C2N2, cacing naga. Iya. Nah, terus Solusindo tuh artinya kita ngasih solusi gitu. Oke, keren. Jadi ada filosofinya gitu. Di IG-nya masih postnya 0 nih. Iya, jadi IG-nya belum di maintenance. Smart Living Connection, itu apa tuh? Itu yang kita bangun. Itu yang developer. Oh, developer nih. Developer. Apa namanya? Komplek ya? Iya, benar. Oke, di Geraha Raya Bintaro. Tuh, di daerah Geraha. Start Mansion ini apa? Itu proyek yang kita sebagai konsultan. Oh, ini gitu ya. Kamu sebagai konsultan situ. Arah Rumah Properti Official. Itu agensi. Visi Pranaga Design. Itu buat interior. Oke, hulu sampai hilir disikat sama dia. Luar biasa. Tetaplah belajar sama Ko Andre. Konglomerasi gitu. Konglomerasi. Oke, nice. Oke, nah itu dong pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton. Pertama untuk khususnya untuk teman-teman deh yang belum punya rumah ya. Gimana caranya? Mungkin generasi sekarang nggak kayak dulu kali ya. Dalam artian nggak kayak dulu tuh kayak rumah tuh harus punya. Iya. Rumah tuh harus gitu ya. Kebutuhan lah. Gitu loh. Sandang, pangan, papan gitu kan. Mungkin sekarang udah ada berubah gitu. Tapi dari sudut pandang kamu sebagai developer gimana nih? Mungkin pengen banget punya rumah atau biasa aja dan nggak pengen punya rumah lah, gue sewa aja semua. Oke. Jadi tipsnya ya teman-teman ya, kalau mau punya rumah kita nggak usah ngomong usia muda tuh 20-an deh. Sebenarnya umur 30 tuh masih tergolong muda ya kok ya. Ya. Nah, jadi tipsnya adalah yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih pengeluarannya, spendnya berapa per bulannya gitu. Budgeting lah ya. Budgeting betul, karena
kita mau ngambil rumah itu maksudnya komitmen jangka panjang kalau kita mau kredit, ya kan? Karena di sini kita harus sadar ya, kita perlu namanya rumah gitu, ya kan? Jadi nggak mungkin dong kita dari satu rumah tahun ini ke rumah B, ke rumah B, ke rumah C, ya kan? Digital nomad. Oh iya, digital nomad sekarang terkenal loh. Iya. Ya kan, daripada kita beli rumah jalan-jalan dah terus. Iya. Jadi sayang gitu teman-teman. Nah terus yang paling yang paling saya concern tuh adalah zaman sekarang itu mental anak muda kok. Mental. Iya, jadi kadang kan ada yang orang baru gagal sedikit healing lah apalah. Bener, ke Bali. Iya. Ke Bali gitu kan. Nah, jadi harus tahan banting gitu. Memang mau berjuang itu nggak gampang gitu. Jadi satu, teman-teman harus budgeting ya. Kalau mau beli rumah harus budgeting, pengeluaran sehari-hari terbesarnya apa. Terus yang kedua tentang komitmen gitu. Komitmen mau beli rumah itu seberapa besar sih gitu. Dan harus punya alasan yang kuat kenapa gue harus punya rumah gitu. Ya kan. Nah terus yang ketiga adalah kalau misalkan kalian ngerasa income kalian itu nggak memumpuni ya, kalian cari side hustle gitu. Cari istilahnya income tambahan, sampingan ya kan. Jadi itu bisa ngedorong kalian atau memacu kalian untuk bisa punya rumah. Gitu. Nice. Jadi kalau dari sudut pandang kamu, rumah itu masih kebutuhan? Masih kebutuhan kok. Masih kebutuhan. Karena saya ngerasa ya, saya waktu pertama ngerantau dalam 1 tahun tuh bisa pindah kosan 6 kali kok. Ya kan, sebentar kerjaannya di sini, sebentar di sini. Jadi capek gitu. Kita yang masih sendiri aja capek ya, apalagi kalau udah berkeluarga ya kan. Iya. Nah, tadi sempat di depan tadi ngomong mental anak muda, lembek gitu zaman sekarang. Kayak kerupuk kok. Kan kamu masih muda juga. Iya. Emang apa yang bedain kamu beda sama anak muda yang lain? Sebenarnya gini, yang bedain adalah satu kita punya mimpi dulu gitu. Karena aku juga berangkat dari mimpi dulu kok. Gitu. Asik ya. Nah, jadi coba teman-teman perhatiin deh. Kenapa banyak orang yang dari perantauan itu bisa berhasil? Karena nggak ada alasan selain dia bisa maju gitu. Benar. Kalau mau balik kampung, wah itu udah malunya minta ampun kok. Kalau perantauan ya gitu. C2N2 ya. Betul. Cacing-cacing naga-naga. Iya. Gitu. Terus tadi kamu ada sempat bilang kamu sempat tinggal di proyek ya, di bedeng gitu. Iya. Jadi tempatnya tuh ya kalau kita ngomong nyaman sih pasti nggak nyaman lah gitu. Ada nyamuk lah apalah. Cuman ya namanya kita kondisi masih berjuang ya memang harus kita jalanin gitu. Nice. Harus dijalanin. Yep. Thank you Felix. Thank you banget udah datang. Thank you kok. Jadi so far teman-temanku yang aku temuin gitu ya, mereka yang dari nol ngerintis sukses dan akan jadi lebih besar lagi itu rata-rata ada satu benang merahnya itu adalah mental baja gitu. Nggak cengeng, nggak dikit-dikit ngeluh. Iya. Gitu sih. Oke, buat teman-teman episode ini udah kelar. Thank you banget. Jadi mudah-mudahan dari sini kalian bisa dapat gambaran mau punya rumah apa enggak. Kalau dari developer ya itu penting ya, namanya developer. Ya kan? Ya, kira-kira seperti itu. Budgeting yang paling penting, budgeting. Mau kalian nggak punya rumah pun tetap budgeting itu penting. Jadi uang sisanya itu bisa diputar di mana gitu ya. Oke, sekian dari aku dari Satu Cerita. See you on the next video.